Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu jalur katabolisme biomolekul, yaitu siklus asam sitrat beserta energi yang dihasilkan dan pengendaliannya. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 115 mata kuliah metabolisme biomolekul yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Muktiningsih, MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Okta Olivia, Lutfia Miftah Falah, Wafiq Nur Azizah, dan saya sendiri, Alifa Syahira. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam hidupnya. Siklus metabolisme ini terdiri atas pembentukan ataupun penguraian senyawa. Pembentukan suatu senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dengan menggunakan energi disebut sebagai anabolisme. Sedangkan metabolisme yang merombak zat simpan dan menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas disebut sebagai katabolisme. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme, sementara metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Salah satu tahapan dalam jalur metabolisme sel adalah siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau yang dikenal dengan siklus Krebs merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus ini dinamakan siklus Krebs karena siklus ini ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1937 berdasarkan percobaan eksperimentalnya dan konseptualnya, sehingga siklus ini dapat dipahami. Siklus Krebs ini juga dikenal dengan istilah siklus asam sitrat karena senyawa pertama yang terbentuk adalah asam sitrat. Selain itu, senyawa penyusun pada awal pembentukan siklus juga dapat berupa asam trikarboksilat yang merupakan gugus asam, sehingga siklus Krebs ini dapat disebut juga sebagai siklus asam trikarboksilat. Siklus asam ini dimulai dengan satu molekul asetil-CoA yang bereaksi dengan satu molekul H2O, melepaskan gugus koenzim A dan mendonorkan 2 atom karbon yang tersisa dalam bentuk gugus asetil kepada asam oksaloasetat yang memiliki molekul dengan 4 atom karbon hingga menghasilkan asam sitrat dengan 6 atom karbon. Pada sel eukariota, siklus asam sitrat terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob, siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida dan air dalam rangka menghasilkan suatu bentuk energi yang dapat digunakan. Reaksi lain pada lintasan katabolisme yang sama antara lain itu ada glikolisis, oksidasi asam pirufat, dan fosforilasi oksidatif. Produk dari siklus asam sitrat adalah prekursor bagi berbagai jenis senyawa organik. Asam sitrat merupakan prekursor dari kolesterol dan asam lemak. Asam ketoglutarat alfa merupakan prekursor dari asam glutamat, purina, dan beberapa asam amino. Suksil-CoA merupakan prekursor dari heme dan klorofil. Asam oksaloasetat merupakan prekursor dari asam aspartat, purina, pirimidina, dan beberapa asam amino lainnya. Siklus asam sitrat ini juga berperan sentral dalam gluconeogenesis, lipogenesis, dan interkonversi asam-asam amino. Proses ini banyak berlangsung di sebagian besar jaringan, tetapi hati adalah satu-satunya jaringan tempat semuanya berlangsung dengan tingkat yang signifikan. Jadi akibat yang timbul dapat parah jika semisal sejumlah sel hati rusak, seperti hepatitis akut. Selain itu, beberapa defek genetik pada enzim-enzim siklus asam sitrat yang pernah dilaporkan menyebabkan kerusakan saraf berat karena sangat terganggunya pembentukan ATP di sistem saraf pusat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian dalam siklus asam sitrat ini untuk menjaga kesetimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia Miftah Falah. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi, atau dapat diartikan juga sebagai satu seri reaksi yang terjadi di dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil membebaskan ekuivalen hidrogen yang dengan oksidasi itu menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai kebutuhan energi jaringan. Nah, siklus Krebs ini juga disebut sebagai siklus asam trikarboksilat ataupun siklus asam sitrat yang merupakan jalur lingkar metabolisme di mana asetat itu khususnya asetil-CoA dipecah menjadi 2 molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen.
Nah, siklus Krebs disebut siklus asam sitrat ini karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Nah, siklus ini juga berperan dalam sentral gluconeogenesis, lyogenesis, dan interkonversi asam-asam amino. Nah, siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Adolf Krebs. Nah, siklus Krebs nantinya itu memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Nah, molekul-molekul hasil siklus Krebs akan mentransfer energi ke rantai transfer elektron. Oke, selanjutnya ini ada tujuan dari siklus Krebs. Satu itu menjelaskan reaksi-reaksi metabolik akhir yang umum terdapat pada jalur biokimia utama katabolisme tenaga. Yang kedua ini menggambarkan bahwa CO2 tidak hanya merupakan hasil akhir metabolisme, namun dapat berperan sebagai zat antara, misalnya untuk proses lipogenesis. Nah, yang ketiga ini mengenali peran sentral mitokondria pada katalisis dan pengendalian jalur-jalur metabolik tertentu. Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi. Lalu fungsi siklus Krebs. Fungsi utama dari siklus Krebs ini ialah jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein itu semua akan dimetabolisme menjadi asetil-CoA. Nah, fungsi siklus Krebs itu antara lain yang pertama menghasilkan sebagian besar CO2. Nah, metabolisme lain yang menghasilkan CO2 itu misalnya jalur pentosa fosfat. Kemudian yang kedua ini sumber enzim-enzim tereduksi yang mendorong rantai respirasi. Kemudian juga yang menyediakan prekursor-prekursor penting untuk sub-sub unit yang diperlukan dalam sintesis berbagai molekul. Kemudian fungsinya itu menyediakan mekanisme pengendalian langsung atau tidak langsung untuk lain-lain sistem enzim. Nah, selanjutnya ini ada tahapan dari siklus Krebs. Jadi sebelum memasuki siklus Krebs ini juga terdapat tahapan persiapan di mana asam pirufat ini akan diubah terlebih dahulu menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat ini dari proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi. Proses oksidasi ini disebabkan karena pelepasan elektron sehingga menyebabkan komponen atom karbon berkurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya komposisi 3 atom karbon yang terdapat dalam asam pirufat yang berubah menjadi 2 atom karbon. Nah, hasil ini berupa asetil-CoA. Asetil-CoA yang merupakan produk dari tahap ini yang akan digunakan nantinya untuk proses terjadinya siklus Krebs. Oke, selanjutnya ini ada daur siklus Krebs. Jadi tadi sebelumnya setelah tahap dekarboksilasi oksidatif di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian di sinilah memasuki tahapan siklus Krebs di mana terdapat 8 tahapan reaksi. Yang pertama ini akan terjadi proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Nah, isositrat itu diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Lalu alfa ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil-CoA. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, suksinil-CoA itu nantinya diubah menjadi suksinat. Nah, suksinat yang terbentuk dari suksinil-CoA dioksidasi menjadi fumarot oleh enzim suksinat dehidrogenase. Nah, selanjutnya adalah proses hidrasi yang akan menghasilkan produk berupa malat. Yang malat kemudian itu dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, oksaloasetat ini yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs itu dapat terus-menerus terjadi. Setelah ini, nantinya akan dijelaskan juga untuk masing-masing tahapan reaksinya.
Nah, yang pertama ini tahapannya yaitu sitrat sintase atau di sini pembentukan sitrat dengan sitrat sintase. Jadi reaksi pertama dari siklus Krebs adalah kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Nah, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Jadi reaksi tahap 1 dari siklus Krebs terjadi kondensasi antara senyawa berkarbon. Jadi asetil-CoA dengan senyawa berkarbon 4 yaitu oksaloasetat ini membentuk senyawa berkarbon 6 yaitu sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase dan merupakan reaksi yang tidak dapat balik atau reversible. Nah, asetil-CoA ini mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A dan yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Nah, hasilnya ini sitrat dan CoA. Lalu selanjutnya pada tahap 2 ini akonitase atau di sini pembentukan isositrat dengan akonitase. Jadi pada tahap ini sitrat yang disusun itu kembali untuk membentuk bentuk isomer yaitu isositrat oleh enzim akonitase. Nah, pada reaksi ini terjadi melalui dua tahap yaitu pertama molekul air dibuang dari satu karbon dan dua air ditambahkan ke karbon yang berbeda. Hasilnya adalah gugus H dan OH bertukar posisi. Produknya adalah isositrat oleh enzim akonitase yang mengandung besi atau Fe2. Dapat dikatakan pada reaksi ini molekul air akan dihapus dari asam sitrat dan kemudian dimasukkan kembali di lokasi lain. Efek keseluruhan dari konversi ini adalah bahwa gugus OH dipindahkan dari posisi 3 ke 4 pada molekul. Transformasi ini menghasilkan molekul isositrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap ketiga, yaitu isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini berlangsung proses dekarboksilasi atau juga perombakan pertama isositrat yang terbentuk pada tahap sebelumnya, yaitu dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim, yakni enzim isositrat dehidrogenase. Di tahap ini juga, isositrat tersebut diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dihidrogenase serta dibantu oleh NADH. Dalam reaksi ini, substrat isositrat kehilangan satu karbon melalui dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada langkah pertama, isositrat berikatan dengan enzim dan dioksidasi dengan transfer hibrida ke NAD+ atau NADP+, tergantung pada isozim isositrat dehidrogenasenya. Nah, gugus karbonil yang dihasilkan membentuk molekul untuk dekarboksilasi pada langkah kedua. Nah, interaksi oksigen karbonil dengan ion Mn2+ terikat dan meningkatkan kapasitas penarikan elektron gugus karbonil dan juga memfasilitasi langkah dekarboksilasi selanjutnya. Nah, pada reaksi yang ketiga ini, untuk langkah yang ketiga, terjadi penataan ulang zat antara enol untuk menghasilkan alfa-ketoglutarat. Nah, ada dua bentuk isositrat dehidrogenase yang berbeda di semua sel. Yang satu membutuhkan NAD+ sebagai akseptor elektron dan yang lainnya membutuhkan NADP+. Reaksi keseluruhan dari reaksi ini sebaliknya adalah identik. Dalam sel eukariotik, enzim yang bergantung pada NAD yang bebas terjadi di matriks mitokondria dan berfungsi dalam siklus asam sitrat. Nah, fungsi utama dari enzim ini bergantung pada NADP yang ditemukan di matriks orkondrial dan sitosol yang akan menghasilkan NADPH yang penting untuk reaksi anabolik reduktif. Kemudian tahap yang keempat, ya ini alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Di tahap ini terjadi suatu proses pengubahan
ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks, di mana NAD+ berfungsi sebagai akseptor elektron dan CoA di sini berfungsi sebagai pembawa gugus suksinilnya. Nah, energi oksidasi alfa-ketoglutarat ini dipertahankan dalam pembentukan ikatan tioester suksinil-CoA. Kemudian, reaksi ini hampir identik dengan reaksi pirufat dehidrogenase yang dibahas sebelumnya, dan kompleks ketoglutarat dehidrogenase ini sangat mirip dengan kompleks PDH baik dalam struktur maupun fungsinya. Kemudian, tahap kelima ini suksinat tikonase. Nah, pada tahap ini terjadi proses konversi suksinil-CoA menjadi suksinat yang dibantu oleh enzim dan suatu Mg2+ serta GDP dengan pi atau fosfat yang akan membentuk GTP. Nah, GTP inilah yang nantinya akan diubah lagi menjadi ATP. Enzim yang mengkatalisis reaksi reversibel ini disebut suksinil-CoA atau sintetase atau juga suksinat tiokinase. Nah, kedua nama ini menunjukkan partisipasi nukleosida trifosfat dalam reaksi. Reaksi hemat energi ini melibatkan langkah antara di mana molekul enzim itu sendiri menjadi terfosforilasi pada residunya di situs aktif. Gugus fosforil ini yang memiliki potensial transfer gugus tinggi ditransfer ke ADP atau GDP untuk membentuk ATP atau GTP. Nah, sel hewan memiliki dua isozim suksinil-CoA sintetase, satu khusus untuk ADP dan yang lainnya untuk PDB. Kemudian enzim memiliki dua subunit yang memiliki residu PHIS dan situs pengikatan untuk CoA yang memberikan spesifitas untuk ADP atau GDP. Nah, situs aktif ini berada di antarmuka antara subunit. Struktur kristal suksinil-CoA sintetase mengungkapkan dua helix daya, satu dari setiap subunit, yang berorientasi sehingga dipol listriknya menempatkan muatan positif parsial dekat dengan muatan negatif PHIS yang akan menstabilkan fosfoenzim intermediate. Nah, ingat bahwa peran serupa dipol helix ini dalam menstabilkan ion K+ di saluran K+. Selanjutnya masuk ke dalam tahap ke-6 yaitu suksinat dehidrogenase. Nah, di tahap ini suksinat yang terbentuk dari suksinil-CoA dioksidasi menjadi fumarat oleh flavoprotein suksinat dehidrogenase. Nah, pada sel eukariota, suksinat dehidrogenase terikat erat pada membran mitokondria bagian dalam. Pada prokariota, ini terikat ke bagian membran plasma. Nah, enzim tersebut mengandung 3 gugus besi sulfur yang berbeda dan 1 molekul FAD yang terikat secara kovalen. Elektron lewat dari suksinat melalui FAD dan pusat besi sulfur sebelum memasuki rantai pembawa elektron di membran dalam mitokondria atau membran plasma pada bakteri. Nah, aliran elektron dari suksinat melalui pembawa ini ke akseptor elektron terakhir. Dan juga O2 ini digabungkan dengan sintesis sekitar 1,5 molekul ATP per pasang elektron atau fosforilasi terkait respirasi. Nah, malonat analog suksinat yang biasanya tidak ada dalam sel akan hadir dan menjadi penghambat kompetitif yang kuat dari suksinat dehidrogenase dan penambahannya ke mitokondria menghalangi aktivitas siklus asam sitrat. Tahapan selanjutnya adalah tahapan ke-7 yang melibatkan kerja dari enzim fumarat hidratase. Nah, pada tahapan ini, reaksinya dapat kita lihat pada gambar di atas.
terjadi hidrasi reversibel fumarat menjadi almalat yang dikatalisis oleh enzim fumarase atau secara resmi dikenal dengan fumarat hidratase. Nah, reaksi ini juga menghasilkan keadaan transisi berupa karbonion yang terdapat pada gambar kanan atas. Nah, enzim fumarat hidratase ini bersifat sangat stereospesifik, sehingga enzim ini dapat mengkatalisis proses hidratasi dari ikatan rangkap isomer dari fumarat seperti malat, L-malat, dan D-malat. Nah, namun produk dari reaksi yang dihasilkan ini bukan merupakan substrat dari reaksi. Reaksi terakhir dari tahapan siklus Krebs adalah reaksi ke-8 yang melibatkan kerja dari enzim malat dehidrogenase, di mana pada tahapan ini L-malat akan dibentuk menjadi oksaloasetat yang dibantu dengan katalis L-malat dehidrogenase yang terikat oleh NAD. Pembentukan oksaloasetat melengkapi stoikiometri dan energetika siklus Krebs, di mana langkah ini menghasilkan molekul NADH. L-malat yang dihidrogenasi melibatkan reaksi yang sangat endorgenik dengan delta G bernilai plus 29,7 kJ per mol, sehingga kesetimbangan sangat menguntungkan reaktan daripada produk. Nah, namun langkah berikutnya dari siklus Krebs yang putaran selanjutnya ini akan menghasilkan reaksi yang sangat eksogenik dengan nilai delta G sebesar minus 32,2 kJ per mol yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Nah, hal ini menjaga kadar oksaloasetat agar tetap rendah sehingga memungkinkan reaksi untuk tetap berlangsung. Selanjutnya masuk ke energi oksidasi dalam siklus Krebs. Jadi pada setiap putaran siklus ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP atau ATP, dan 2 CO2 yang akan dilepaskan dalam reaksi fosforilasi oksidatif. Nah, di sini dalam semua reaksi siklus akan berlangsung dalam satu arah saja, tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar reaksi dapat dibalik. Jadi pada saat proses pembentukan dari isositrat ke alfa ketoglutarat ini akan menghasilkan 1 NADH dan CO2, kemudian dari alfa ketoglutarat ke suksinil CoA ini akan menghasilkan 1 NADH lagi yang sudah berjumlah 2. Kemudian dari suksinil CoA ke suksinat ini akan menghasilkan 1 ATP. Kemudian dari suksinat ke fumarat ini akan menghasilkan FADH2, dan dari malat ke oksaloasetat ini akan menghasilkan 1 NADH. Sehingga dalam sekali putaran ini akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dan 2 CO2. Nah, meskipun siklus asam sitrat ini secara langsung hanya menghasilkan 1 ATP per putaran, 4 langkah oksidasi dalam siklus ini akan memberikan aliran elektron yang besar ke dalam rantai pernapasan melalui NADH dan FADH2. Dan juga demikian ini akan menyebabkan pembentukan sejumlah besar molekul ATP selama fosforilasi oksidatif. Nah, jika kita melihat bab sebelumnya pada proses glikolisis ini, bahwa energi yang dihasilkan dari produksi 2 molekul pirufat dari 1 molekul glukosa dalam glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Sedangkan pada proses fosforilasi oksidatif pada bab berikutnya, perjalanan 2 elektron dari NADH ke O2 mendorong pembentukan sekitar 2,5 ATP, dan perjalanan 2 elektron dari FADH2 ke O2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Nah, stokiometri ini memungkinkan kita untuk menghitung hasil keseluruhan ATP dengan lengkap dari oksidasi glukosa. Selanjutnya adalah pengendalian dari siklus asam sitrat, di mana pengendalian ini akan melibatkan 4 enzim poin yang akan terlibat, yaitu enzim pirufat dehidrogenase atau enzim PDH, enzim sitrat sintase, enzim isositrat dehidrogenase, dan yang terakhir adalah enzim alfa ketoglutarat. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga nih berdasarkan faktor apa dan tujuan apa pengendalian siklus Krebs dilakukan.
siklus Krebs dapat dikendalikan atau diregulasi dengan berbagai cara yang diatur sesuai dengan faktor-faktor berikut, yaitu efektor allosterik dengan modifikasi kovalen protein, ketersediaan substrat, dan juga energi. Lalu, pengendalian terhadap siklus Krebs bertujuan untuk memastikan produksi intermediate pada tingkat yang diperlukan untuk menjaga kondisi yang stabil sehingga nantinya produksi senyawa intermediate yang dihasilkan tidak sia-sia. Lalu, pengendalian siklus Krebs juga bertujuan untuk menghubungkan beberapa proses metabolisme lainnya seperti glikolisis dan gluconeogenesis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian yang pertama, yaitu produksi asetil-CoA oleh enzim piruvat dehidrogenase, di mana ini merupakan tahap 0. Jadi, awalnya setelah piruvat diangkut ke dalam mitokondria, kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH kemudian melakukan konversi terhadap piruvat menjadi asetil-CoA dan CO2. Nah, seperti yang telah kita bahas pada siklus TCA sebelumnya, setiap molekul dari asetil-CoA yang memasuki siklus TCA akan menghasilkan 12 molekul ATP. Nah, PDH ini untuk bekerja, dia memiliki 3 subunit protein dan membutuhkan 5 kofaktor untuk melakukan fungsi enzimatiknya. Namun, lain dari itu, kompleks PDH ini juga dihambat oleh ATP serta asetil-CoA dan NADH, di mana ini merupakan produk dari reaksi yang dikatalisis oleh kompleks tersebut. Aktivitas dari kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH akan diatur oleh 3 mekanisme, yaitu modifikasi kovalen protein menjadi bentuk utama regulasi, regulasi allosterik, dan juga regulasi transkripsi. Regulasi yang pertama yang akan kita bahas adalah regulasi allosterik, di mana regulasi allosterik dari piruvat dehidrogenase atau PDH ini memerlukan mekanisme langsung dari aktivasi substrat atau penghambat produk, di mana pada perhambatan PDH ini akan terjadi pada kondisi ketika terdapat asam lemak, asetil-CoA ataupun rasio dari ATP-ADP ataupun NADH per NAD+ yang tinggi. Nah, ini dapat dihambat dan menonaktifkan kerja dari PDH. Sementara kerja PDH dapat didorong atau diaktifkan kembali ketika kondisi kebutuhan energi tinggi dan sel membutuhkan fluks asetil-CoA yang lebih besar ke dalam sitrus asam sitrat. Nah, selanjutnya pada regulasi yang kedua, yaitu regulasi modifikasi kovalen protein. Regulasi ini akan terjadi ketika subunit pertama S1 dari PDH terfosforilasi secara reversibel. Nah, ini mekanismenya yaitu kinase akan diaktifkan secara allosterik oleh ATP, di mana ketika ATP tinggi, maka kompleks PDH akan dinonaktifkan oleh fosforilasi dari S1 oleh protein kinase. Nah, ketika ATP menurun, maka aktivasi dari kinase juga ikut menurun dan fosfatase akan menghilangkan gugus fosfil dari S1 sehingga mengaktifkan kembali kompleks piruvat dehidrogenase atau PDH. Nah, di sini ada regulasi tambahan yaitu regulasi transkripsi, di mana regulasi ini bergantung pada jumlah enzim yang diproduksi pada kondisi puasa dan kondisi makan. Di mana pada keadaan makan, maka produksi enzim akan meningkat karena adanya efek dari insulin. Sementara pada keadaan puasa, produksi enzim akan berkurang akibat dari berkurangnya produksi insulin. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian terhadap siklus asam sitrat pada 3 langkah eksergonik. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa siklus Krebs itu terdiri dari 8 langkah. Namun, ternyata 3 dari 8 langkah tersebut merupakan reaksi yang menghasilkan perubahan energi bebas bernilai negatif, di mana ini menandakan bahwa reaksi berjalan secara eksergonik kuat, di mana hal ini dapat menjadikan reaksi terdorong untuk jauh dari kesetimbangan. Nah, pada tabel di bawah ini merupakan tabel dari harga energi bebas standar dan juga
fisiologikal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari ke-8 langkah terdapat 3 enzim yang menghasilkan energi bebas bernilai negatif, yaitu untuk enzim sitrat sintase, isositrat dehidrogenase, dan juga alfa ketogutarat dehidrogenase. Kita akan membahas ketiga tahapan eksergonik yang ada pada siklus Krebs. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu sitrat sintase, di mana laju dari pembentukan sitrat akan dipengaruhi oleh ketersediaan substrat dari sitrat sintase itu sendiri, di mana substrat ini merupakan asetil-CoA dan juga oksaloasetat dari hasil tahapan sebelumnya, yaitu tahapan ke-8. Nah, selanjutnya penghambatan dari sitrat sintase juga dapat dipengaruhi oleh ATP. Namun, ATP ini dapat didorong atau dibebaskan oleh ADP. Nah, ADP ini berperan sebagai aktivator kembali dari enzim sitrat sintase sehingga enzim sitrat sintase ini ditingkatkan. Nah, aktivator ATP ini bekerja dengan cara membebaskan ATP dan meningkatkan kerja sitrat sintase. Selanjutnya adalah kerja dari enzim yang kedua, yaitu isositrat dehidrogenase, di mana kerja enzim ini dapat dihambat oleh ATP dan NADH yang merupakan produk dari reaksi oksidasi isositrat dan alfa ketogutarat. Nah, pada kondisi ketika NADH per NAD+ tinggi, maka reaksi dehidrogenase akan sangat terhambat. Nah, namun kerja enzim isositrat dehidrogenase juga dapat ditingkatkan oleh ADP yang secara allosterik mendorong enzim dengan meningkatkan afinitasnya terhadap enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahapan yang terakhir yaitu tahapan dari enzim alfa ketogutarat dehidrogenase, di mana kerja enzim ini dapat dihambat oleh adanya suksinil-CoA, ATP, dan NADH. Nah, enzim ini juga dapat diaktifkan kembali dengan adanya ADP. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa akumulasi produk dapat menghambat proses ketiganya atau membatasi proses dari ketiga siklus, di mana contohnya suksinil-CoA akan menghambat kerja enzim alfa ketogutarat dehidrogenase dan juga kerja sitrat sintase, lalu sitrat memblokir kerja dari sitrat sintase dan produk akhir ATP ini dia akan menghambat kerja dari sitrat sintase dan isositrat dehidrogenase. Nah, di sini juga terdapat aktivator berupa ion kalsium atau Ca2+, di mana ion kalsium ini merupakan sinyal untuk kontraksi dan untuk meningkatkan permintaan ATP secara bersamaan mengaktifkan isositrat dehidrogenase dan alfa ketogutarat dehidrogenase. Nah, ion kalsium ini juga dapat meningkatkan kompleks PDH. Selanjutnya adalah pengendalian dari siklus Krebs yang terakhir, yaitu penyaluran substrat melalui kompleks multienzim. Nah, umumnya enzim dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini digambarkan sebagai komponen larut dari matriks mitokondria, kecuali untuk suksinat dehidrogenase yang terikat pada membran. Namun, terdapat bukti yang berkembang menunjukkan bahwa dalam mitokondria, enzim ini ada sebagai kompleks multienzim seperti pada gambar di kanan. Nah, pada gambar di kanan ini merupakan kompleks multienzim non-kovalen yang ada pada sitosol dan kemudian terdisosiasi, di mana kompleks ini akan menjadi konstituennya dengan adanya pengenceran. Nah, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa dalam sel, kompleks multienzim akan memastikan perjalanan yang efisien dari produk suatu reaksi enzim ke reaksi enzim berikutnya, di mana kompleks seperti itu disebut dengan metabolon. Nah, yang terakhir, kompleks ini telah ditemukan terkait dengan membran mitokondria bagian dalam atau telah terbukti berdifusi dalam matriks mitokondria lebih lambat dari yang diharapkan untuk suatu protein individu dalam suatu larutan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Siklus Krebs atau yang dikenal juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat adalah jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein yang terjadi dalam mitokondria yang berfungsi membawa katabolisme residu asetat aktif berupa asetil-CoA yang dengan oksidasi glukosa diubah menjadi CO2 dan H2O, membebaskan ekuivalen hidrogen
yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai kebutuhan energi jaringan dengan bantuan beberapa enzim yang berperan mengkatalisis berbagai reaksi anaplerotik untuk mempertahankan dan atau mengisi kembali komponen-komponen siklus Krebs. Siklus Krebs berperan dalam memproses asetil-CoA hasil dekarboksilasi oksidatif dari glikolisis untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Setelah itu memasuki tahap dalam siklus yang mana akan berlangsung di dalam matriks mitokondria dan kemudian molekul-molekul hasil siklus Krebs akan mentransfer energinya ke rantai transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Dalam mekanismenya, siklus Krebs melalui 8 tahap reaksi, di mana setiap satu molekul asetil-CoA yang masuk ke lintas siklus dihasilkan 2 molekul CO2, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP. Reaksi pertama dari siklus Krebs ini adalah kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat disusun kembali untuk membentuk bentuk isomer, yaitu isositrat oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat yang terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim isositrat dehidrogenase dan dilanjutkan dengan proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Selanjutnya, suksinil-CoA dikonversi menjadi suksinat yang dibantu oleh enzim dan suatu Mg2+ serta GDP dengan fosfat yang akan membentuk GTP. GTP inilah yang nantinya itu akan diubah lagi sebagai ATP. Tahap selanjutnya, suksinat yang terbentuk dari suksinil-CoA diubah menjadi fumarat oleh flavoprotein suksinat dehidrogenase, dilanjutkan dengan hidrasi reversibel fumarat menjadi L-malat dikatalisis oleh fumarase. Kemudian reaksi terakhir dari siklus asam sitrat ini, L-malat dehidrogenase terikat NAD mengkatalisis oksidasi L-malat menjadi oksalosetat. Pembentukan oksalosetat melengkapi stoikiometri dan energetika siklus Krebs. Energi yang dihasilkan dari siklus Krebs ialah sebanyak 2 FADH2, 6 NADH2, dan 2 ATP. 1 NADH sama dengan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Dan jika dikonversikan ke dalam ATP, maka dalam siklus Krebs menghasilkan energi sebanyak 24 ATP. Sementara dalam satu siklus katabolisme dari glikolisis hingga siklus asam sitrat, energi yang dihasilkan sebesar 38 ATP dengan 2 ATP yang digunakan untuk transport atau perpindahan asetil-CoA hasil glikolisis di sitosol menuju mitokondria, sehingga menjadi sebesar 36 ATP. Siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs ini dapat dikendalikan dengan berbagai cara yang diatur sesuai dengan oleh efektor alosterik dengan modifikasi kovalen dan ketersediaan energi yang bertujuan untuk memastikan produksi intermediat pada tingkat yang diperlukan untuk menjaga sel dalam kondisi yang stabil serta menghindari produksi berlebih yang tidak diperlukan. Regulasi siklus TCA terjadi pada 3 titik berbeda yang mencakup 3 enzim yaitu pirufat dehidrogenase, isositrat dehidrogenase, dan alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Berikut ini merupakan video referensi yang relevan terhadap tahapan siklus asam sitrat ini. Berikut ini merupakan sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai siklus Krebs atau siklus asam sitrat beserta energi yang dihasilkan dan pengendaliannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.